Ya, shalom sekali lagi saudara-saudaraku yang terkasih. Kita akan melanjutkan Bible study kita dari buku The Power of Right Believing, kuasa dari percaya yang benar. Ya, percaya yang benar itu pasti katakan pasti menghasilkan yang kehidupan yang benar. Ya, jadi kalau kehidupan orang itu salah atau kacau balau, kalau diurut ada kepercayaan yang salah. Ya, bukan Tuhan. Bukan Tuhan yang mengizinkan, bukan Tuhan yang melakukan penyakit atau bencana, tragedi, malapetaka, hal-hal yang buruk. Ya, Tuhan menebus. Sama-sama katakan Tuhan menebus kita dari semua yang buruk itu. Dari dosa bahkan. Ya, pengampunan segala dosa itu induk dari segala berkat. Itu yang Tuhan lakukan. Makanya kalau kita mengerti apa yang kita dalam perjalanan kita mengerti tentang Yesus dan karyanya ini, pikiran saudara dan saya akan berubah. Ya, karena peperangan itu di pikiran. Ya, kita udah dengar juga di bab yang sebelumnya tentang bagaimana Tuhan mau, Tuhan senang kita percaya yang minta yang besar gitu. Gitu. Dunia nggak mengajarkan begitu tuh. Agama mengajarkan gitu. Agama mengajarkan ya bagaimana kehendak Tuhan. Tuhan juga bisa kasih yang jelek, bisa kasih yang baik gitu. Bisa kasih penyakit, bisa kasih kesehatan. Jadi membingungkan. Ya, kita memiliki yang disebut Allah pengharapan atau Tuhan pengharapan. Ya. Coba lihat ayatnya. Supaya sebagai dasar dulu ya. Semoga Allah sumber pengharapan, atau dalam bahasa Inggrisnya the God of hope. Jadi pengharapan kita siapa? Yesus. Sama-sama kan pengharapan saya Yesus. Yesus itu ya bagi semua janji Allah. Kita mengatakan amin. Jadi bukan harap-harap. Kalau udah bicara Yesus, bicara yang besar. Ya, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera. Jadi pengharapan kita bukan ada orang ya berharap sesuatu. Misalnya dulu ada orang berharap supaya suaminya bertobat karena suaminya suka selingkuh mungkin. Wah, itu ibu sabar banget, tapi dia sampai makan ati, sampai kurus kering. Bukan itu, Tuhan gak suruh kita berharap model begitu. Kesabaran model gitu. Dia bilang, wah sabar banget ya. Tapi dalam iman, sukacita, sama-sama katakan. Ya, dalam Kristus ada sukacita. Warisan Injil sukacita. Injil damai sejahtera. Roh sukacita. Dalam iman. Amin. Ya, jadi buku bab 18 part pertama ini ya judulnya memang menemukan harapan saat tampak tidak ada harapan. Artinya apa? Ini masuk bab yang sebenarnya kalau saya renung-renung berat juga ya. Sulit juga. Karena udah gak ada harapan. Ya, secara dunia udah hopeless gitu. Secara ilmiah, secara logika, secara kemampuan manusia, gak ada harapan. Seolah-olah di ayat Alkitab tuh ada seorang perwira ketika kekeringan, Samaria dikepung, dia bilang ini, biar Tuhan bisa buka tingkap-tingkap langit juga nggak mungkin lah bisa barang-barang jadi murah gitu. Mati dia. Itu perjanjian lama. Saudara, ini memang peperangan di pikiran. Ada seorang teman pernah ke gereja juga di kita. Gimana kabarnya? Udah lama ketemu, sehat-sehat ya. Pak Melki, saya jangan didoain sehat-sehat deh, saya berdoa tiap hari mau mati katanya. Belakangan saya tahu mungkin dia udah putus harapan sama istrinya, sama keluarganya. Mati saudara, beneran. Atau ingat adik saya juga, kesian ya kan, sampai cuci darah. Dia bilang gini,
Ya, emang ini kasih karunia Tuhan. Jadi kasih karunia Tuhan tuh direndahkan gitu. Saudara, tricky sepertinya ya, tapi hati-hati. Jangan lepaskan pengharapanmu. Tuhan itu bukan yang mematahkan pengharapan di ayat yang lain. Tuhan bilang pegang pengharapan karena besar upah yang menantinya. Jadi kalau udah tadi kita lihat bahwa Tuhan, Allah adalah God of Hope. Saudara, makanya pengharapan di Alkitab dikatakan ELPIS, Positive Expectation of Good. Positif, certain, pasti. Harapan yang baik. Kepastian. Tuhan senang kita minta besar Jumat lalu. Dan Tuhan juga mau dalam keadaan kita terpuruk bagaimanapun gitu. Masih ada gini, tetapi Tuhan gitu ya. Misal Yusuf, dia ada di istana penjara Firaun, di bawah tanah tuh berarti. Yang ngaduin juga kepala pengawal Firaun, namanya Potifar. Difitnah sama istrinya Potifar ini. Secara logika nggak mungkin keluar dia. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Dalam satu hari Yusuf dari istana penjara Firaun menjadi Perdana Menteri, saudara. Apa yang mustahil bagi Tuhan? Ya, makanya judulnya nih, menemukan harapan saat tidak ada harapan. Sentuh. Hari Minggu kita dengar sentuh itu anak domba. Yesus Kristus itu yang sudah disembelih itu 2000 tahun yang lalu. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus, katakan. Itu menyentuhnya artinya, posisi. Baru katakan oleh bilur-bilur Yesus saya sudah sembuh. Atau saya orang yang diberkati karena saya milik Kristus, keturunan Abraham, berhak menerima janji Allah. Bicara. Tuhan, bahkan ya misalnya Marta Maria, lihat saudaranya udah mati, putus pengharapannya udah. Tapi sebenarnya bukan karena apa-apa. Tuhan justru mau ngajarin. Kalau mereka orang sakit sembuh, dia udah sering lihat, dia udah sering dengar, dia udah sering lihat mereka. Jadi kalau mereka lihat, oh orang sakit sembuh, panggil Yesus deh nih, emang sakit parah nih saudara kita nih Lazarus. Tuhan Yesus dibilang sengaja sampai Lazarus benar-benar mati 4 hari. Darahnya udah membeku, jantungnya udah uletan, paru-parunya udah rusak. 4 hari mati, meninggal. Tuhan Yesus memang cuma mau menyatakan bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup. Sampai segitunya gitu, saudara. Amin. Tapi kan orang udah bisa putus pengharapan. Lu nggak ngerasain sih. Ya semua orang selalu kadang-kadang bilang persoalan dia yang paling berat. Tapi kita belajar apapun, seberat apapun, sebesar apapun raksasa-raksasa, alihkan pandangan kita kepada Yesus, kepada Tuhan yang lebih besar. Amin. Ya, kita nih berharga. Matius 10 ayat 29, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun tidak seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Artinya apa? Burung yang gak ada harganya, 1 duit dapat 2 ekor. Di ayat yang lain 2 duit dapat 5 ekor, artinya gratis 1. Itu dipelihara, dilindungi, gak ada 1 jatuh ke tanah, ke bumi tuh. Di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Dinomorin semua, rambut kepala kita ini dinomorin semua. Sama kayak burung pipit nih, 1 rambut. Nggak ada 1 jatuh.
tanpa sepengetahuan Bapak. Dan kita belajar Bapak kita itu baik. Bukan nyabutin rambut, rontokin rambut, enggak. Tapi siapa yang bisa menyadari sampai sejauh itu? Siapa yang mau percaya? Lagi nyisir, lagi keramas, wah rambut pada rontok, oh biasa. Jangan, mulai belajar. Sebab itu janganlah kamu takut. Karena kamu lebih berharga. Ya pada jauh lebih berharga lah ya pasti kita ya, daripada banyak burung pipit. Dari banyak. Yang murah aja dijagain, apalagi saudara dan saya. Jangan takut untuk meminta besar. Jangan takut untuk berharap. Amin. Ya. Yang ada kita pelajari di bab ini yang pertama itu tentang perempuan perdarahan. Dia 12 tahun perdarahan. Terus dia sudah habiskan uangnya semua. Untuk ke tabib, untuk pengobatan. Saudara, ya yang wanita lebih ngerti kali ya yang menstruasi. Coba kalau bayangin menstruasinya tuh 12 tahun gitu. Ya hancur gitu saudara. Ya kalau darah saya aja pas diambil kemarin gara-gara mau periksa. Lemes saudara. Pernah ya. Apa tuh sumbang darah itu, lemes. Ya. Cuman diambil 1 labu begitu. Ya, tapi dia katakan Markus 5 ayat 28, sebab katanya asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Orang ini benar-benar udah terbuang, saudara. Tubuhnya udah rusak, udah miskin. Dari keluarga sudah nggak bisa bersentuhan lagi, sama sosialnya udah nggak bisa lagi, karena dianggap najis. Ya, ketika dia hanya mendengar Yesus, harapannya bangkit. Harapan untuk masa depannya bangkit. Harapan untuk semua baiknya itu bangkit. Kesembuhannya bangkit. Makanya semua nih, anak-anak muda juga, semua sebenarnya kita memiliki masa depan penuh pengharapan. Sama-sama kan masa depan saya penuh pengharapan. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, untuk memberikan masa depan penuh pengharapan. Tuhan pengharapan, God of hope. Amin. Ya, bukan Tuhan harap-harap, bukan. Tuhan pengharapan. Artinya pasti. Ya, asal ku pegang aja tuh ujung jubah Tuhan. Ya, jubah linen Tuhan. Kuasa mengalir, saudara. Karena itu penting sekali. Ya, menjadi esensi sekali apa yang kita dengar. Sama-sama kan apa yang saya dengar tentang Yesus. Sangat penting. Selama perjalanan kekristenan kita, kadang-kadang kita dengar Yesus itu bukan juru selamat misalnya. Oh, dia teladan, kayaknya rohani. Tapi jadi lupa bahwa dia juru selamat. Jadi berusaha sendiri, jatuh lagi dari kasih karunia, dibawa kutuk lagi, dibawa penghukuman. Oh, saya melayani Yesus, salah paham lagi. Melayani sih bagus, saya pikul salib, dia bilang. Bahkan di masa tuanya hancur, saudara. Keluarganya hancur. Kenapa? Karena salah percaya. Salib kita sudah dipikul Yesus. Hamba Tuhan besar, kelihatannya rohani. Pikul salib, pada salib itu adalah kutuk. Dia mengkutuki dirinya sendiri, keluarganya. Jangan main-main, saudara. Itu bukan di alam sama Tuhan. Ya tapi Pak Melki nggak boleh gitu, kan Tuhan Yesus yang suruh. Tuhan Yesus itu pertama sebelum salib dia berkata gitu. Kedua, dia berkata kepada orang-orang yang tidak menganggap dia itu savior. Tidak melihat dia sebagai savior, sebagai juru selamat. Tapi hanya sebagai rabi. Tuhan gak nyaman di tengah-tengah seperti itu.
Tuhan nyaman, bahkan duduk di tengah-tengah orang berdosa, dia nggak bilang begitu. Kamu mau ikut saya, benci bapak, benci ibu, benci saudara, benci diri sendiri, benci anak-anaknya, pikul salib, sangkal diri. Enggak, saudara. Dia memberikan supply. Harus mengerti, saudara. Ya, bahwa Matius 11 ya ayat 5, bahwa orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir. Pelan-pelan ya, buta melihat. Ya walaupun mata saya nggak lihat, saya tetap bilang saya memiliki mata Kristus. Nggak mau tahu saya. Nggak mau tahu caranya, nggak mau tahu kapannya. Lumpuh berjalan. Lumpuh berjalan, orang lumpuh apalagi sejak lahir. Udah hopeless, saudara. Apalagi kusta pada zaman Yesus. Jari-jarinya aja udah putus, hidungnya bisa putus, kupingnya bisa putus. Menjadi tahir. Saudara tahu yang 10 kusta itu, yang ada satu yang kembali, dia bukan hanya tahir, bukan hanya sembuh, tapi jadi selamat, utuh gitu. Tumbuh lagi jari-jarinya yang hilang. Tuli mendengar. Ya orang tuli banyak gak punya pengharapan lagi. Orang yang kupingnya denging aja banyak yang gak punya harapan lagi. Makanya ada di dunia ini, ya pokoknya ada apa tuh, komunitas yang kupingnya denging gitu, saudara. Tapi bagaimana kalau kita bilang tuli mendengar? Apakah bisa dipercaya? Orang mati dibangkitkan. Kayak tadi Lazarus cerita. Itu mah udah benar-benar gak ada harapan secara manusia, secara ilmiah. Dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Siapa yang di sini punya masalah keuangan, masalah kekurangan secara finansial, kurang makan, kurang ini, kurang itu, dengar kabar baik. Mendengar nih good news, Injil, kabar baik itu. Jangan seperti orang Yesaya. Sudah dengar kabar baik, mau dimasukin Kanaan, target Tuhan Kanaan. Mereka bilang, mau balik ke Mesir aja. Ya. Jadi saya bacakan sekarang ceritanya secara lebih komplit. Markus 5 ayat 25 sampai 34 ya. Adalah di situ seorang perempuan sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. 12 tahun ya. Ia telah berulang-ulang diobati berbagai tabib sebagaimana sehingga dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, sama sekali. Malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Bayangin ya, jadi udah 12 tahun kurvanya menurun gitu. Ke dokter, ke tabib, tambah parah. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Ya, maka di tengah-tengah orang banyak yang mendekat Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ini kata kuncinya, mendengar berita tentang Yesus. Jadi, kalau diberi judul, tampak tidak ada harapan, tapi ada harapan. Menemukan harapan di mana tampak tidak ada harapan. Kuncinya apa? Mendengar berita tentang Yesus. Ya Pak Melki nggak tahu sih masalah saya nggak tahu sih. Orang mati aja bangkit, saudara, udah bau 4 hari. Ya, tapi itu kan dulu. Sekarang siapa? Aduh, Yesus itu menyertai kita. Tuhan Yesus itu di dalam kita di dalam Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah melupakan kita, sedetik nggak pernah. Kenapa berani yakin gitu Pak Melki? Karena Tuhan yang bilang. Amin. Ya, kembali lagi ayat, asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh, ya kan? 29. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya
dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Mengalir kuasa dari Tuhan seketika. Ya, pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada power, ada tenaga yang keluar dari dirinya. Sudah katakan ya, ketika saya mendengar tentang Yesus, saya percaya ya, waktu menyentuh Yesus itu, kita hari Minggu dengar ya, waktu menyentuh Yesus itu, ya, kita mengatakan seperti gini, saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Itu menyentuh Yesus, itu posisi. Segala dosa saya sudah diampuni, masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Makanya saya disembuhkan dari segala penyakit. Itu touch Jesus, itu menyentuh Yesus. Mengalir power, mengalir tenaga, mengalir kuasa. Dan dia berpaling di tengah orang banyak itu dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Ya bukan marah-marah ya. Karena Tuhan tahu. Dan dia mau melindungi ini perempuan. Murid-murid nggak tahu, orang banyak gini gimana, siapa yang menyentuh? Masa nanya? Ya tahu 31, 32 kita nggak usah baca lah ya. Tapi dia lihat. Supaya apa? Supaya melindungi perempuan ini. Disembuhkan langsung. Dilindungi. Supaya dia pergi dengan selamat. Karena orang-orang tahu kan perempuan ini pendarahan. Dan itu najis. Bisa dirajam orang ini. Menurut agama Yahudi. Menurut kepercayaan mereka. Ya, perempuan itu menjadi takut dan gemetar. Fear and trembling. Ya, inilah makanya dikatakan kita work out, mengerjakan keselamatan itu work out, praktek keselamatan dengan takut dan gentar. Ya, kenapa? Karena ketika kita praktek, kita melihat mujizat sampai gemetar gitu. Gimana nggak gemetar, saudara? 12 tahun pendarahan sampai miskin, sampai ditinggalin semua oleh lingkungannya. Mungkin jadi, maaf ya, jadi gembel dia di pinggir jalan. Atau dia punya rumah udah reot. Gemetar. Bukan karena ketakutan. Ya, bukan ketakutan akan Yesus. Yesus orang nyari dia buat melindungi kok. Fear and trembling. Ya. Inilah kalau sudah bicara, sering orang bilang itu, kan kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Work out. Kita work out sampai perempuan ini percaya, jangan ya Pak Melki yang kalau yang ini ya Tuhan bisalah pulihkan saya, tapi kalau yang ini udah terlalu parah Pak Melki nggak mungkin. Jangan pernah bilang begitu. Ya. Tuhan mau buat bahkan ekstrim. Ketika mengetahui apa yang terjadi atas dirinya tuh kan. Jadi ketika dia melihat mujizat yang terjadi atas dirinya, dia tuh sampai gemetar. Waduh. Ya kan, seperti kalau susah membayangkannya ya. Tuhan, aduh saya punya utang nih. Aduh belum kebayar, cuma 60 juta Tuhan. Dikasih 100 miliar gitu. Kan gemeter saudara. Ya. Ketika mengetahui apa yang terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus. Dan dengan tulus memberitahu segala sesuatu kepadanya. Karena Tuhan gak marah-marah. Tuhan mau melindungi orang ini. Ya, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Iman, saudara. Percaya. Terima. Ya, saya sering mengatakan bahwa iman itu adalah mata uang surgawi. Tuhan hanya melihat iman di bumi ini. Cari iman. Saudara punya iman. Ya, tangan terbuka yang menerima. Kita memiliki opini yang baik tentang Tuhan. Itu iman, saudara. Tangan terbuka, terima aja. Memiliki opini yang baik kan? Asal ku jamah aja jubahnya, aku sembuh. Ya, dia nggak pernah melihat Yesus itu akan gebukin atau akan rajam dia seperti imam-imam yang lain. Imam kepala orang-orang Farisi maksud saya. Amin. Ya, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ya, bukan hanya sembuh, sehat, pergi dengan selamat.
Ya, Tuhan menyelamatkan orang yang sudah tidak ada harapan. Ya, makanya tadi dikatakan dengan sukacita di awal pertama. God of Hope memberikan kita sukacita dengan iman. Coba tadi mana Mik yang Roma 15 ayat 13. Bagian A, ya di awal tadi ya. Ya, memenuhi kamu dengan segala sukacita, damai sejahtera dalam iman kamu. Kita ada Roh Kudus, saudara, di dalam kita. Kita ada power dari kuasa Tuhan. The promise itu kuasa dari Tuhan. Tapi kita harus lihat dong, bahwa Yesus adalah pengharapan kita. Apapun saudara. Oh, dunia boleh berkata, udah gak mungkin, udah begini, udah begitu. Nggak ada yang gak mungkin bagi Tuhan. Amin. Ya, sakit parah, krisis keuangan, masalah pernikahan, mau punya anak, ya, atau tantangan-tantangan yang tanpa habis. Kayaknya kok hidup ini, kata orang, ditimpukin batu katanya. Nampak suram masa depan, ya, secara alamiah sama suram. Ya, nggak ada alasan untuk berharap, dibilang kan, tanpa daya lagi. Kita bayangin lagi aja perempuan ini, keadaannya semakin buruk, udah buruk tapi semakin buruk, tambah putus asa, penyakitnya nggak bisa sembuh-sembuh, boro-boro sembuh, lebih baik aja enggak. Apa yang memberikan dia keberanian untuk berharap? Apa titik baliknya? Kita baca lagi Markus 5 ayat 27. Ini titik baliknya, ini titik balik kita semua. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Itu titik baliknya, mendengar tentang Yesus, mendengar tentang Yesus. Ya, ia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. 7 kata ini yang menjadi kunci di bab 18 bagian 1 ini. Amin. Ya, sehingga bangkit keberaniannya, kegigihannya, ambil resiko. Ya, karena berdasarkan hukum agama bisa dirajam. Bangkit saudara keberanian. Amin. Berapa banyak kita lihat di pahlawan-pahlawan iman itu. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ya, iman. Tuhan lihat iman. Ibrani 11 ayat 1 ya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi kalau bilang gini, kok berani berharap gitu? Nanti kecewa loh. Turunin harapannya. Jangan saudara. Saudara dengar kabar baik, naikin harapannya. Karena saudara memiliki the God of hope, Tuhan pengharapan tadi. Dasar, artinya apa? Kita memiliki legal standing. Apa lo dasarnya berharap? Ya kan, udah gak mungkin kan? Udah gak mungkin. Misalnya kayak Abraham punya anak, udah gak mungkin. Udah mati pucuk, udah tua, mati pucuk. Istrinya udah mandul. Gimana? Udah sekak seter kalahnya. Kalau main catur, saudara. Nggak ada dasar untuk berharap. Ada, saudara. Kalau saudara bilang, nggak ada dasar. Ada. Kenapa? Tuhan Yesus sudah bayar di kayu salib. Supaya saya memiliki anak. Amin. Ya. Dan bukti ini title deeds. Apa tuh? Sertifikat. Kalau title deeds bahasa Inggris sertifikat. Saudara udah punya sertifikat. Ya, dari segala sesuatu lagi. Bicaranya lagi segala sesuatu, all things yang tidak kita lihat. Itu yang dilihat oleh Kaleb misalnya. Oh, gue udah punya itu. Hebron punya gua. Ya, raksasa semua lo di situ lo nggak lihat. Ya pokoknya Tuhan yang berperang. Sudah milik gua. Nih sertifikatnya udah ada. Ya, saudara udah punya sertifikat, udah punya jaminan tuh. Dasarnya legal standingnya sah, ya.
sertifikatnya udah saudara pegang. Apa Pak? Segala sesuatu. Sama-sama bilang segala sesuatu yang baik yang saudara harapkan. Luar biasa ya. Ya. Karena Yesus. Dasarnya Yesus. Ya. Sertifikatnya Yesus sudah di tangan. Di tangan darah. Di meterai Roh Kudus. Amin. Ya, sekali lagi. Mendengar yang benar menghasilkan percaya benar. Ada aja ya ngomongan-ngomongan yang lain. Tetap aja kita berdiri teguh. Dengar lagi yang benar. Roma 10 ayat 17 diulang-ulang nih ya. Jadi iman timbul dari pendengaran. Jadi saudara kan tadi apa? Dasarnya apa? Oh, ada iman. Tuhan bilang ada iman si ibu itu. Tuhan cuma lihat iman, percaya. Ya, timbul dari apa? Dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Berita-berita tentang Yesus. Amin. Ya, apa yang dia buat di kayu salib. Kalau saudara dengarnya penghukuman, hukum Taurat ya penghukuman. Ya pasti mundur saudara. Kalau perempuan 12 tahun perdarahan itu, jangan salah loh. Tuhan Yesus juga nggak buang hukum Taurat loh. Dia pakai hukum Taurat loh. Nggak mungkin maju dia saudara, mundur. Ya, karena itu hati-hati mendengar saudara. Ada orang bilang, ya hukum Taurat sama kasih karunia itu kerjasama. Ngaco saudara. Tuhan yang menaruh itu di dua kutub yang berbeda. Berarti Bapak nyuruh kita membunuh atau membenci orang tua? Enggak. Hukum kasih karunia itu lebih tinggi, hukum roh. Yang memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut, hukum roh. Lebih tinggi Roh Kudus yang akan menuntun, memimpin kita. Bukan hidup jorok, hidup rusak, bukan. Hidup saleh, hidup benar. Amin. Masa dibalikin lagi? Markus 2 ayat 17. Dengar saudara. Ya, jadi kalau orang jangan mau dikadalin lagi. Yesus mendengarnya dan berkata kepada orang sehat yang memerlukan tabib. Maaf, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi saudara qualified. Kalau datang sama Yesus mengharapkan kesembuhan. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Udah jelas. Amin. Ya, jadi Tuhan mau buat apa? Semua orang sakit ya punya pengharapan. Ya tapi Pak, saya orang berdosa, punya pengharapan. Paulus saja bilang apa nih? 1 Timotius 1 ayat 15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Artinya apa? Ya saudara jangan ragu-ragu terima. Saudara berdiri teguh bahwa Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Saudara dan saya qualified. Karena semua tidak ada satupun yang tidak berdosa. Kalau sudah pernah berbuat dosa sekali ya udah orang berdosa namanya. Nggak mungkin nggak ada yang nggak buat gagal. Ya, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Bukannya ngomong kosong ini. Ya, Paulus bilang dia the chief of the sinners. Dari orang berdosa dia rajanya, dia kepalanya yang paling berdosa. Dan dia diselamatkan. Amin. Amin, ya. Jadi ada harapan. Ya, di mana tidak ada harapan, ada harapan. Gimana tuh ya, menemukan harapan di mana tidak ada harapan. Ya, saudara, saya nggak panjang lebarkan. Saudara yang mendengar di rekaman YouTube, ya, saudara mungkin hidup dari kegagalan demi kegagalan, dari kejatuhan demi kejatuhan, dari ketakutan, penyakit yang terus menerus, yang nggak sembuh-sembuh, dari kemiskinan yang terus menerus. Dan saudara mendengar kabar baik ini, bukan kebetulan saudara. Ya, tapi saudara berkata, saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ini waktunya saudara datang. Dia Juru Selamat. Ikuti saya berdoa. Katakan, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya.
Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Yesus sudah mati buat saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, mendudukkan saya bersama-sama Yesus di surga. Surga adalah rumah saya, dan saya adalah anak yang paling dikasihi oleh Bapa. Saya memiliki pengharapan. Yesus adalah Tuhan pengharapan buat saya. Dan saya disembuhkan, saya diberkati, saya dipulihkan keluarganya, saya direstorasi 120% di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.